Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa amma alamatu audiha ila sihah ba'dal mu'alajah bahwa ayang dhura fil illah allati yu'alijuha fa in kana yu'aliju da al-bukhli bahwa al-muhlik al-mu'ba'id anillah azza wa jalla wa inna ma'alajuhu bibadlil mali wa infaqih. Amma alamatu audiha ila sihah anapun ari tanda-tanda balikna hate kana sehat ba'dal mu'alajah sanggeus diobatan sanggeus diriadohan fahuwa ayang dura bahwa eta si jalma ayang dura kudu ningali fil illah allati yu'alijuha dina panyakit anu kumaha diobatan. Contoh paingkana yu'aliju dal bukhli lamun manehna ngobatan penyakit pelit bahwa al muhlik amu bidanillah anu eta pelit teh anu ngaruksak nu ngajauhkeun ti Allah azza wa jalla fa inna ma'alajuhu bibadlil mal wa infaqih. Cara ngobatan teh nyata ku ngaluarkeun harta jeung nganapkahkeun harta. Jadi obatna pelit teh ku ngaluarkeun harta. Obatna gede amek ku ngahampura nahan amek. Obatna loba sare tunuh ya tunuh Allah loba ting sare. Obatna gembul ka pamajikan loba begadang loba ting sare gembul obat gembul ka pamajikan ngajarkeun teh abdi mah naon ancin cenah memang sabar saminggu 7 kali ancina 7 kali teh itu teh cek sayuna sidik obat teh ku begadang loba ting sare walakinnahu qad yubaddilul mala ila haddin yasiru bihi mubaddiran fayakunu at-tabdiru aidon daan. Tapi kadang-kadang manehna nya ngaluarkeun hartana teh bikin kabatasan mubadir ya. Maka ketika obatna kebanyakan maka obatnya juga berubah jadi racun ya. Lamun aya obat kaluar tina dosis ya berarti obatnya berubah jadi racun. Jadi ngeluarkeun harta lamun keluar tina dosis terlalu berlebihan sampai had mubadzir mungkin gak dibagi-bagikeun ya budak leutik misal budak orang dipangulikeun pesawat jet ya. Budak SD diberikan pesawat jet anu badzir eta eta payakunu gitu naon at-tabdirud aidan dan maka posisi mubadir itu juga penyakit. Mana contohna fakana kaman yu'alijul burudata bil hararah. Cara jelema ngobatan tiis ku panas. Hatta taglibal hararatu bahwa ayadon daun sampai ya gitu panasna kelewatan. Maka ketika panasna kelewatan maka panas juga berubah jadi penyakit. Jadi jelema katirisan diobatan ku panas dihaneutan. Haneutna oper teuing. Maka ketika haneutna oper jadi panas berarti sarua jadi penyakit. Kuatuh balil matlubu al itidalu
balil matlubu al i'tidalu bainal hararati wal burudah. Tapi anu dikejar, nu ditarget adalah pertengahan antara panas jeung dingin gitu. Jadi pertengahan antara mubadir jeung pelit. Nyata saho teh. Jadi saho itu lain hartina ngaluarkeun sakabeh harta, bukan. Harta itu, saho itu mengeluarkan pelit dari hati. Tidak artinya ketika saho harus dibuang seluruh harta, tidak. Kalau dibuang seluruh harta namanya mubadir. Tapi saho itu mengeluarkan harta kepada haknya, kepada kakuduannya. Mengeluarkan harta kepada keharusannya, itu nama saho. Harus dikeluarkan, dia keluarkan, namanya saho. Kalau nyawer bukan saho. Tahu nyawer itu bukan saho ya. Beri orang duit untuk nangkap dangdutan, itu enggak saho, itu namanya mubadir. Kalau saho itu ya ada orang fakir miskin ya, saudara-saudara, orang tua dimuliakan, tamu-tamu, itu saho. Kalau ngasih ke janda yang itu ya nggak saho, itu namanya mubadir itu. Wa kadzalikal matlubu al-i'tidalu bainat tabdir wa takdir. Begitu juga yang dikejar itu adalah pertengahan antara mubadir dan pelit. Hatta yakuna 'alal wasti, sampai pertengahan. Wa fi ghayatil bu'di an yatarfain, dan dalam kondisi jauh daripada gitu mubadir dan pelit. Jadi dari pelit jauh, dari mubadir. Jadi dia itu jauh dari dua wilayah. Jauh dari dua wilayah, itu wilayah apa? Wilayah ifrat dan wilayah tafrid. Dari berlebihan pelit, dan juga dari berlebihan ngeluarin duit. Jadi pertengahan, namanya saho. Tapi ingat, pertengahan juga nggak ada batasnya. Kok pertengahan, kan ada pertemuan di tengah-tengah ya, harusnya ada batasnya. Tapi faktanya nggak ada batasnya. Jadi pertengahan tuh nggak ada batasnya, karena saho itu salah satu sifat ya yang tidak ada ujung, Jadi satu sifat yang gitu nilainya tidak ada ujung. Harusnya kalau secara logika, kalau terlalu berlebihan sedekah berarti tabdir, kalau terlalu berlebihan pelit namanya takdir, tengah-tengah namanya sah. Harusnya ada pertemuan, ada pertengahan. Tapi sebenarnya nggak ada batasan juga. Secara secara definitif ada batasan, secara definisi batasan, tetapi secara prakteknya nggak ada batasan. Tetap saho itu tidak bayana, itu lautan tak terbatas gitu. Ya, orang yang mengklaim saho itu ya juga dia itu cuma dapat bagian dari saho, tidak memiliki seluruh hakikat saho, tidak. Kecuali ya di Rasulullah atau di wali-wali kutub ya. Wali kutub ya mungkin. Fa in aradta an ta'rifal wasta. Sekarang gimana kalau kita ingin tahu mana pertengahan itu antara mubadzir dan pelit? Pertengahannya di mana? Kita udah nyampe pertengahan belum? Nah, caranya gini. Fangdur ilal fi'lil ladzi yujibuhul khuluqul mahdzur. Fangdur, lihat oleh kamu, ilal fi'li, kepada perbuatan alladzi yujibuhu, yang ujung-ujungnya perbuatan tersebut mengakibatkan al khuluqul mahdzur, kepada akhlak-akhlak yang tidak disenangi. Lihat saja
ujungnya bagaimana? Gini, fa in kana ashalu alaika wa aladu minalladhi yudodihi fal ghalib alaihi dzalikal hulub. Kalau kamu lebih mudah, lebih nikmat ya dengan lawannya, maka kamu itu dikuasai oleh lawan tersebut. Contoh al-mujiblah, contoh mislu ayyakuna imsakul mal wa jam'u aladu indaka wa yasaru alaika mim badli. Seperti gini, seperti nyimpen duit, ngumpulin duit lebih nikmat, lebih nikmat, lebih mudah daripada mensodakohkannya, mengeluarkannya limustahik kepada yang hak. Pak lam annal ghalib alika hulukul buhli. Maka kamu itu pelit gitu, kamu itu pelit gitu. Maka fajid bil muadzabah alal badi, kamu maka sungguh-sungguhlah dalam melatih diri mengeluarkan harta. Sebaliknya fa in saral baddu ala ghairil mustahik aladza indak wa akhafa alaik minal imsak bil haq faqad galaba alika tabir. Kalau mengeluarkan duit kepada luar hak, memberikan anak mobil, memberikan anak pesawat jet, akhirnya membuat bikin anak kolam renang, bikin hotel buat anak-anak, itu lebih kita senangi daripada minal imsak bil haq, daripada kita simpan nanti buat kepentingan umat, kepentingan agama, buat memajukan, membela fakir miskin. Nah, maka kalau itu terjadi faqad ghalaba alika tabdir, maka kamu itu sudah dikuasai oleh mubadir gitu. Kalau gitu gimana? Farzi ilal muwadzabah alal imsak, maka kamu harus membiasakan nyimpan duit, jangan dikeluarin, karena dua-duanya penyakit. Jadi pelit juga penyakit, mubadir juga penyakit. Caranya gitu. Kalau kita ngelihat ngumpulin duit ya, itu lebih kita senangi, nyimpan duit lebih kita senangi daripada kita sedekah buat pondok, buat fakir miskin. Lebih, berarti kita pelit gitu. Maka latihannya apa? Banyak ngeluarin duit. Kalau kita lebih senang ngeluarin duit walaupun kepada yang bukan haknya daripada nyimpan untuk yang hak. Contoh, ada yang nagih besok atau lusa, ada yang nagih, kita punya utang, ada yang nagih 2 hari lagi ada yang nagih. Sekarang tetanggaan lagi nanggap organ tunggal, ya udahlah organ tunggal dulu aja, gampang masalah bayar utang mah. Nah, berarti kita sudah masuk kepada wilayah mubadir, tabdir. Maka yang kita harus latih adalah simpen duit, duitnya jangan dikeluarin gitu. Karena yang dimaksud adalah bukan ngeluarin duit, awas, yang dimaksud oleh agama bukan mengeluarin duit, tapi yang dimaksud oleh agama mengeluarkan cinta dari hati kepada dunia. Jadi yang dimaksudnya bukan duit hilangnya, tapi cintanya kepada hati, cintanya kepada itu yang dimaksud. Dan hilang cinta kepada dunia juga bukan yang dimaksud. Yang dimaksud sesungguhnya adalah apa? Hati benar-benar buat Allah, itu yang dimaksud. Jadi bukan masalah ngeluarin duitnya. Awas jangan salah ya, harus tahu kita rahasia. Yang dimaksud oleh agama bukan keluarnya duit dari kantong kita, bukan. Yang dimaksud oleh agama adalah keluarnya cinta dunia dari hati. Karena yang jadi siksaan nanti di saat kita diambil ruh itu adalah cintanya kita kepada yang ditinggalkan. Itu yang disiksanya. Itu satu contoh. Yang membuat kita sakit di ruh itu, dicabut nyawa itu, kita keinget mobil, keinget pondok, keinget anak, keinget istri. Jadi walaupun cinta sama anak, sama istri, kalau tidak hak itu tetap salah. Kalau bukan karena Allah tetap
itu juga akan jadi siksaan. Yang ulangi, saya tanya, kalau cinta anak istri bagus apa jelek? Bagus. Lihat dulu, bagus itu ketika kita niat karena Allah, ketika kita niat diperintah Allah. Tapi kalau cuma sekedar naluri, tetap jadi siksaan. Cuma naluri tok, itu siksaan. Kalau nggak ada karena Allahnya, itu masih salah. Cirinya apa? Ketika kita akan dicabut nyawa, kita repot. Bagaimana istri kita? Bagaimana anak kita? Bagaimana pondok kita? Itu jadi siksaan itu. Tapi ketika karena Allah, ya enggak, disuruh Allah. Yang Allah yang ngabi, ya sudah. Kita juga cinta istri, disuruh Allah. Sekarang Allah yang misahkan kita dengan istri kita, pulang duluan. Misal gitu, ya sudah, bebas. Ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi salim itu selamat dari ikatan-ikatan selain Allah. Kalau ada asa ikatan selain Allah, walaupun cinta sama anak sama istri, tetap dihukum. Atau jangan cinta sama anak istri, harus cinta, tapi cintanya karena Allah, karena diperintah Allah. Jadi dasarnya Allah itu. Harus cinta sama anak istri. Orang nggak bener kalau nggak cinta anak istri, nggak bener. Sayyidina Umar itu dikisahkan ya, ada umalnya, pekerja Sayyidina Umar itu, dia pas masuk ke rumah Sayyidina Umar lagi main-main sama anaknya naik ke perutnya Sayyidina Umar, naik gitu ya, biasalah main-main sama anak. Itu si Umar, si pekerjanya itu kaget, loh, masa raja begini akhlaknya, main sama anak-anak gitu. Ada raja main sama anak-anak, masa sampai ditaikin juga? Ya anak-anaknya bisa naik ke perutnya, apalagi istrinya gitu. Kaget ya, berarti nggak sopan gitu. Nggak apa? Masa raja ditaikin sama istrinya, sama anaknya gitu? Kan kaget ya, masa raja bisa begitu gitu. Sayyidina Umar di sikapnya begitu, balik nanya, emang kamu sama istri kamu gimana, sama anak gimana? Ya kalau saya masuk ke rumah, kata dia, sakatan natik, ya semua diem gitu. Kalau saya masuk rumah, saya itu berwibawa gitu. Kalau masuk ke rumah berwibawa, gagah gitu, sombong lah, hebat. Anak-anak diem gitu, istri diem gitu. Kata Sayyidina Umar, ya sudah, kamu itu jangan jadi pekerja saya, kamu keluar aja. Kamu sama keluarga aja nggak sayang, apalagi sama umat gitu. Sama keluarga aja nggak sayang, apalagi sama umat. Jadi justru seperti itu gitu. Jadi sama anak istri itu harus sayang, harus cinta, tapi dasarnya harus karena Allah. Jadi main sama anak itu boleh, sama anak kuda-kudaan, sama istri kuda-kudaan, nongtisnya boleh, nongtisnya apalagi musim hujan, mantapnya, mantap ya. Boleh wahaji yang balik kelas caranya. Aduh, karek diadoh sabar poenya yang balik kelas. Wahaji ya. Nah itu nya musim hujan ya. Boleh itu. Kita manja-manja sama anak, manja-manja sama istri boleh, tapi dasarnya karena Allah. Bahkan saksikanlah ya, kasih sayang Allah ya, di dalam diri kita. Kasih sayang, rahmatullah dalam diri kita. Kita harus sangat yakin yang mencintai ya anak istri kita itu bukan kita, bukan Allah, itu lewat kita. Kita harus yakin bahwa yang menyayangi anak itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Kita saksikan keagungan Allah, kasih sayang Allah terhadap anak istri kita lewat kita. Saksikan kelembutan Allah terhadap anak istri kita lewat kita. Saksikan ya, gitu. Kecintaan Allah kepada keluarga kita lewat kita gitu. Jadi kita menyaksikan saja, melihat gitu. Manja-manja sama anak boleh itu.
gelitik-gelitik, jangan sok wibawa, jangan sok wibawa. Sudah kamu cepat saja, biasa yang naik. Oh jangan gitu. Nggak seru itu. Jangan gitu, yang ekstrim-ekstriman ya, gaya Nazi Hitler jangan ya, biasa saja gitu. Manja-manjaan ya. Manja kaniknya. Terus apa itu? Fala tazalu turaqibu nafsak wa tastadillu ala khuluqik bitaisiril af'al wa ta'siriha hatta tanqati'a alaqatu qalbika anil iltifat ilal mal fala tamilu ila badlih wala ila imsaki. Kamu jangan berhenti, perhatikan dirimu, lalu setelah merhatikan tastadil ala khuluqik, jadikan dia sebagai petunjuk terhadap akhlakmu. Dengan apa? Bitaisiril af'al wa ta'siriha, dengan mudah dan susahnya. Kalau susah kepada benar, susah kepada ngasih yang hak, berarti ada pelit gitu. Mudah kepada ngasih kepada yang hak, berarti ada mubadir gitu. Kita mudah buat ngasih duit kepada yang bukan hak, itu berarti ada mubadir. Mudah kita apa? Ngasih duit kepada yang hak, berarti ada saho gitu. Itu ya. Jadi ukurannya ada yang hak dan tidak hak. Kalau mudah dan susah. Kalau mudah berarti itu kita ada akhlak di sana. Kalau susah berarti kita nggak ada akhlak di sana. Contoh, kita sangat susah ya, mensusah untuk dukung ya. Misal apa? Uang buat apalah gitu, buat kampanye gitu kan. Ada orang kan senang sekali itu ngeluarin duit buat kampanye. Nah berarti kan itu cenderung mubadir bang. Kalau buat pesantren, buat pengajian susah, kalau buat kampanye malah mudah gitu. Nah, itu berarti cenderungnya mubadir. Itu jelek itu, berarti ya harus dilatih juga. Harus dilatih buat apa? Persib mania ya, ngeluarin miliaran gitu, buat picking ngeluarin miliaran, buat lomba mancing ngeluarin ratusan juta. Buat fakir miskin tetangga hayang ke rumah sakit ya, 100.000 kita keluar. Nah itu tandanya dia itu mubadir gitu. Berarti nggak bagus gitu. Bal yasiru ing hatatan kotia ala kotu kolbik anil itipat ilal mal. Sampai kapan? Sampai ya, hati kita terputus dari menoleh kepada harta. Pala tamilu ila badli wala ila imsaki. Sampai kamu nggak ngereken sedekah yang nggak direken, disimpannya nggak direken. Itu direken, sedekah itu direken, nyimpan duit, itu aslinya seperti itu. Jadi akhlak itu harus sampai nggak direken, nyimpen dan sedekahnya nggak direken. Direkennya haknya toh, al-haknya, Allahnya direkennya. Gitu. Kata Allah keluarin ya keluarin, kata Allah simpan ya simpan. Maka salah satu latihan wusul itu wusul misalnya. Kalau kata gurunya anfik malak watalik zaujatak itunya, terus patawaqafa lam yasum raihatal ma'rifah. Kalau kata gurunya begini, kamu ceraikan istrimu, habiskan hartamu, dia masih bingung, tawakuf, itu lam yasum raihatal ma'rifah. Dia nggak mampu ma'rifat, mampu gente ma'rifat, kamu ma'rifat nah gitu. Itu guru yang ekstrim, guru yang ya seperti itu. Kenapa? Ya seperti itu, karena sebut sampai karena hat marifat itu dia nggak menoleh kepada nyimpen duit atau ngeluarin, nggak ditoleh. Yang ditoleh adalah apanya? Al-haknya toh, Allahnya toh ditoleh gitu.
Yang dilihat Allah nyata. Apa itu? Lihat, bal yasiru ingda kalma falatat lupi illa imsakah lihajatin. Bal yasiru ingda kalma, duit itu kamu itu seperti air saja. Falatat lupi illa imsakahu lihaja. Kamu nggak nyari air kecuali untuk kebutuhan toh. Ayat teh jelema nunggu cai ayat teh. Ngumpulkeun cai terus selain keur pakaian ngumpulkeun nunggu ayat teh. Jadi dikumpulkeun teh karena nunggu. Keur mandi unggul, keur nginum unggul, keperluan unggul. Selain teh keperluan tadi kumpul. Hartanya seperti itu. Jadi dia itu ngelihat harta itu ya cuma buat kekuduan toh. Awas kuncinya. Jadi dia ngelihat harta cuma untuk kekuduan itu keharusan ya. Cuma untuk keharusan saja. Makanya kok akang kan ngomongin kaya. Ya kan kalau nggak kaya nggak bisa. Karena kebutuhannya besar gitu. Keharusan buat hartanya bayangkan saja, wong buat berasnya aja di atas 50 juta. Buat berasnya di atas 50 per bulan. Ya harus banyak uangnya. Jadi uang itu nggak direken. Ya tapi harus banyak gitu. Makanya cara naloba duitnya minimal bisa maraban sadi 1.000 jelema gitu. 10.000 jelema. Kudu loba wong. Itu bisa henteu lobana kudu gitu. Lobana kudu. Tapi lamun orang ayeuna hayang loba sagala hayang loba gitu. Tapi orang lamun parkir 1.000 perak, 2.000 perak. Duit hayang loba. Kamu majikan cukup 20.000, 10.000. Kacida, piraku, rasiko di dapur ukur 1.000 ya. Hayang beunghar nyebutna itu tidak rasional, itu salah. Mau beunghar jeung kitu, mau beunghar. Sangsara jeung kitu salah. Mau beunghar kecuali jelema rek dihinakeun Gusti Allah. Sama Allah itu ngasih itu sesuai dengan kapasitas. Sab posisi harta itu hanya seperti air. Jadi disimpan itu ketika butuh. Moal hayang jelema minahkeun laut ka dapurna daekeun moal. Jangan naon laut dipindahkeun ke dapur. Jangan dapurnya keperluan baik. Jangan keperluan baik. Heuh Nabi mah hayang loba caina alasanana entong jang nyuci, entong jang masak, alasanana nyieun situ hayang loba mah. Mun urang hayang loba cai, entong ngomongkeun ngisikan, entong ngomongkeun nyuci baju, entong ngomongkeun masak, tapi ngomongkeun hayang boga situ atau yang boga danau, maka orang butuh cai loba, bakal dibayar cai loba. Ketika orang ngomongin duit, hayang duit loba, ngomongin hayang jang anak pamajikan, moal kuat loba. Urang hayang maraban karyawan 10.000 jelema misal, hayang maraban karyawan 10.000 jelema, ya bisa loba. Kok gaji ke 10.000 sabaraha? Kunaon anu beunghar ayeuna orang Korea, karena karyawan aja coba GSI sabaraha, karyawan aja 30.000 ya otomatis gaji karyawan sabaraha sarua gajina Gusti Allah ngan lewat orang Korea, orang India, orang Korea. Pantas beungharga dah karyawan aja sakitu keur meuli mesin potong nage butuh miliaran. Logikana kieu, Pak, abdi hoyong ngeueur atos Pak, sabaraha 15 juta Pak, kanggo naon? Hoyong meser permen Pak. Kira diberi sabaraha ku urang? Mantan 15 juta paling 1.000 kurang yang permen. Pak nyukeun atos Pak, sabaraha? 1.000 Pak. Hoyong naon? Abdi hoyong ieu Pak, hoyong meser drone. Pesawat teh mobilan bisa ngapung ka luhur. Cik papan teh. Mentana 1.000 diberi ke bapak sabaraha? Ya 3 juta, 5 juta. Dan mentana jang naon? Jang drone. Jadi orang kudu boga alasan, boga argumen nu bisa menampung karena duit supaya duitnya adalah ulah dalam kondisi mubadir.
Pamajikan dibere ayeuna 10.000 sapoe, 20.000 sapoe, urang minta ka Allah miliaran. Sedang orang minta ka Allah, ya Allah jadikan abdi siga si Korun ya Allah, kitu kena. Ngabangun masjid henteu, ngabangun pesantren henteu, hayang ngabantu tatangga embung, hayang ngabantu dulur teu hayang. Ya, ari ka Allah minta hayang jadi milioner. Itu orang ngahayal, ngalamun eta mengalamun, salah nggak bisa. Cita-cita kan dia cita hayang mana? Hayang ngabantu batur. Tapi dipraktekan hayang nulungan batur, hayang nguatkeun agama. Memang akhlakna kitu manehna gitu. Hayang nyenangkeun guru, nyenangkeun kolot, nyenangkeun dulu. Akhlakna seperti niat seperti itu. Yaitu ada kemungkinan mehna ku Allah dititipan duit loba. Mungkin bisa miliaran itu karena nah gitunya ya rahasiana gitu. Pala tatlubi illa imsakahu li hajah muhtajin au bad gitu au badlahu li hajatin muhtajin. Jadi cai itu kita dibutuhkan, enggak ngumpul-ngumpul cai urang keur teu puguh. Masa ujuk-ujuk cai loba dipindahkan ke dapur, ari kebutuhan orang kur ngisikan, kan mau mungkin ya. Orang butuh cai sa danau, butuh cai sa laut keur naon keur ngisikan, mungkin teh tapi lamun orang keur naon cai cai loba keur naon keur nyieun pembangkit listrik. Nah karti teh duit loba kaharti di jelema anu kitu loba hayang nyeun perusahaan raksasa, mah bisa leutik duit tah bisa loba perusahaan kok. Anu ge duit loba hayang nyalon presiden, hayang nyalon bupati, ya wajar kaharti. Butuhan duit 100 miliar, naon nyalon lurah mah bisa. Mah dibere lurah mah teu kudu sakitu nya. Seperti itu nya. Jadi carilah alasan buat kita itu dititipi ku Allah ya, baik dunia ataupun ilmu. Cari alasan. Ya Allah, aku ingin kasih hidayah ya Allah. Apa alasannya? Aku nggak kuat ya Allah, aku yakin sesat ya Allah kalau kau kasih hidayah gitu. Cari alasan. Ya Allah, jadikan aku kekasihmu ya Allah. Ya kasih. Apa alasannya? Aku nggak kuat ya Allah menyaksikan yang hina selain dirimu, nggak kuat ya Allah. Aku nggak kuat, nggak menyaksikanmu, aku nggak kuat ya Allah. Dan tidak ada yang bisa menyaksikanmu kecuali kekasihmu ya Allah. Cari alasan, cari di jerote naon orang alasana. Nah itu disebut niat. Naon alasana. Jadi ketika orang nyaho buka alasan, insya Allah jadi, insya Allah dititipi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hilangkan kebodohan dari hatiku ya Allah. Aku nggak sanggup nanggung kebodohan ya Allah. Aku nggak sanggup jauh darimu ya Allah. Aku nggak sanggup jadi sesat ya Allah. Aku nggak sanggup nggak sopan santun sama engkau ya Allah. Aku nggak bisa sopan sama engkau kecuali kau kasih aku hidayah ya Allah. Kecuali kau kasih aku ilmu ya Allah. Berikan aku paham ya Allah. Berikan aku paham ya Allah. Jadi ujung-ujung paham, ari paham teh naon teu ngarti, jang naon nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih sama Allah. Jadi butuh naon cenah? Alasan. Butuh naon? Alasan. Akang tuh simpel. Akang tuh nggak minta kaya. Nggak minta kaya dan akang nggak niatan jadi orang kaya raya, enggak. Akang. Cuma akang nggak percaya saja kalau akang kurang duit, akang nggak percaya gitu. Tapi akang nggak ada cita-cita buat kaya raya, enggak. Ya, akang tuh cukup bisa ngasih makan 10.000 orang tiap hari gitulah. Nggak usah kaya-kaya. Ya buat apa kaya kan? Nggak jelas kaya itu. Duit ditumpuk di rekening buat apa? Buat apa? Paham ya? Paham ya? Nah, jadi harta itu ibarat apa? Ibarat air, kita nggak kumpulkan kecuali buat kebutuhan. Jadi luar kebutuhan buat apa? Nah kalau masih senang duit, ngumpulin duit, namanya pelit. Nah, senang ngumpulin duit tapi nggak ngeluarin dalam hak, namanya apa?
pelit. Tapi kalau senang ngumpulin duit buat hak itu benar. Duit ngumpulin senang, tapi waktu ada yang miskin kerepotan, ya kita bantu, itu benar. Paham ya? Ketika ada hak yang harus dipenuhi, kita mudah ngeluarin, itu benar. Kalau ada hak nggak dipenuhi, ya namanya namanya pelit, ya. Pelit. Orang itu kan kadang-kadang kalau buat bikin tenda, ya, bikin hiasan, itu keluarin ratusan juta. Tapi kalau untuk makan nasi, untuk nasinya, nah, itu cuma ya paling potong ayam sekintal 2 kintal, dagingnya sekintal 2 kintal kalau hajatan itu. Tapi orogen tunggalnya sekian, dekornya sekian ratus juta, itu namanya orang mubazir. Itu nggak bener itu. Ini serius ya, ngarulang rumah saya. Itu namanya tanda mubazir. Jadi kalau kita lebih mudah ngeluarin duit untuk yang mubazir, ngeluarin duit bukan haknya, dibanding ngeluarin duit untuk haknya, namanya kita mubazir. Harus diobati. Cara obati gimana? Keluarin kepada hak, jangan keluarin enggak hak. Karena kalau mubazir itu terus dijaga di hati, ya nanti ketemu Allahnya repot. Kalau mati repot, kalau sekarat repot. Jadi untuk organ tunggal sekian ratus juta, untuk hiasan sekian ratus juta, yang mubazir itu untuk beli makanannya buat cuma sekintal gitu, itu namanya mubazir. Namanya apa? Mubazir. Nggak bagus itu. Nanti kalau ketemu Allah repot orang gitu. Repot orang itu kalau ketemu Allahnya. Kalau mati repot. Pakullu qalbin wala yatarajjah indak albadu alal insa. Pakullu qalbin sara kadzalik faqad atallaha salima. Wala yatarajjahu indak albadlu alal imsak. Kamu enggak lebih memilih sedekah daripada menyimpan, atau enggak boleh menyimpan daripada sedekah, tapi imbang. Yang penting hak. Kalau haknya disedekahkan, maka kita milih sedekah. Kalau haknya menyimpan, maka kita milih nyimpan. Nah, ikutnya hak, mana yang benar gitu. Fakullu qalbin sara kadzalik. Kalau hati sudah begitu, faqad atallaha saliman ingda an hadal maqam khosotan, maka dia sudah selamat hatinya dari makom itu. Gitu. Jadi ukurannya hak, mana yang hak dia lakukan, mana yang hak dia pilih gitu. Kalau yang hak dalam bersedekah, ya sedekahkan. Kalau yang hak dalam nyimpan, ya dia simpan. Kalau begitu sudah selamat hatinya. Dalam masalah harta, dalam masalah sifat akhlak yang lainnya lain lagi. Wa yajibu ayyakuna saliman angsa iril akhlak hatta la yakuna lahu alaqatun bi syai'im mimma yata'allaqu bidunya. Dia harus selamat hatinya dalam semua akhlak, ya, dalam keberaniannya, ya, dalam syahwatnya, gitu, dalam sakhawahnya, dalam keadilannya, itu harus pertengahan semua. Jadi nggak boleh terlalu pemarah, nggak boleh terlalu penakut, tapi harus tengah-tengah juga. Gitu. Nggak boleh terlalu ingin makan, nggak boleh terlalu nggak mau makan, harus tengah. Jadi kalau yang makan itu hak, harus makan. Contoh gimana? Kita bertamu pada suatu rumah, di rumahnya dihidangin makan. Kita milih puasa sunat, milih lanjutin puasa daripada makan. Itu namanya apa? Namanya kita milih nggak makan dengan tidak hak gitu. Milih nggak makan dengan tidak hak, itu salah itu.
Itu. Yang benar adalah kita milih buka puasa demi apa? Menghormati jamuan pribumi. Itu baru hak. Jadi kita nggak makannya bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Kecuali puasa wajib seperti kodo, itu kodo ya jangan. Kalau kodo dilanjut aja. Kalau sunat itu harus batal, apalagi yang nyuruh guru. Kan kayak gaya. Oh, saya mah nggak makan puasa. Gaya, padahal itu salah itu. Itu nggak tawasud, nggak pertengahan. Jadi akhlaknya lebih memilih menahan lapar ya daripada makan dengan hak ya. Lebih memilih apa? Menahan lapar daripada makan dengan hak. Dia nyangka agama itu nyuruh dia sengsara, padahal tidak. Dia nyangka bahwa agama itu nyuruh dia padahal enggak nyuruh agama sengsara, enggak. Nyuruhnya agama itu dia nurut ke Allah dalam masalah urusan makan. Awas. Agama nyuruhnya dia nurut ke Allah dalam urusan bukan nahan lapar yang Allah suruh, tapi nurut ke Allah. Kalau kata Allah suruh buka ya buka. Contoh batur mah KB wanu puasa sadunya dek puasa sorangan aing panghebatna. Emang kunaon da paeng aingnya puasa sampai lebaran. Ieu kan orang aneh ya. Nyangkana Allah itu nyuruh dia itu puasa sengsara, padahal bukan. Yang Allah suruh itu adalah nurut kepada. Jadi yang dimaksud bukan tidak makannya, bukan, tapi nurutnya. Jadi manutnya, nurutnya gitu. Hai dahar muhun sawias mangga cekap. Nah cekap tuang cekap. Bodoh itu teh. Manukna kahayang teh supaya irit sangu gitu. Kahayang teh lamun sopan santun teh irit sangu, lamun teu ngadahar sangu. Nah, berarti orang sopan santun. Padahal yang dimaksud adalah nurutnya, rek naharna rek teu daharna, nurutna dimaksud adalah nurutna gitu. Ya sudah. Gitu. Awas, harus paham dalam agama ya. Yang maksud adalah apa? Manutnya kepada Allah. Manutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Ini bukan masalah makan nggak makannya, bukan masalah marah dan tidak marahnya. Masalahnya adalah manut kepada pengennya Allah, manut kepada pengennya Allah. Iya, itu wali-wali itu kan tahu ya, para wali itu tahu kalau Allah itu pengennya diapain, pengennya itu wali-wali itu tahu. Makanya kadang-kadang para wali-wali itu berbeda dengan kaidah umum. Karena kalau umum itu cuma ngelihat dohirnya toh. Kalau para ahli batin itu ngelihat sama dalemannya, ngelihat dalemannya. Ya kayak tadi itu, kayak tadi orang nyangka yang dimaksud itu adalah berangkat ke masjidnya. Kalau nggak ke masjid, nggak berangkat ke masjid, berarti jelas salah, sesat gitu. Kalau sepintas itu aja yang dilihatnya, nggak lihat rahasianya, apa maknanya, apa maknanya, kenapa masjid disucikan, kenapa, makna dalamnya apa, maksudnya apa, rahasianya apa. Jadi nggak bisa orang itu itunya. Jadi dilihat apa? Kalau dalam istilah ilmu fikih, usul fikih disebutnya manatul hukmi ya. Manatul apa manatnya gitu. Apa rahasianya apa? Ilatnya apa? Ya sama gitu. Ruhnya apa? Ruhnya apa? Dan Allah tidak memaksudkan apapun terhadap hambanya dalam semua bentuk ibadah kecuali hamba itu mendekat kepada Allah. Mendekat itu bukan dalam arti fisiknya, tapi mendekat itu dalam arti maknanya. Makna itu apa? Artinya sifat hamba itu harus mendekati sifat Allah.
Ingat ya. Jadi maksud mendekat ke Allah itu apa? Mendekat dalam sifat. Jadi sifat hamba itu harus mendekati sifat Allah. Harus mendekati. Jadi akhlak itu harus mendekati akhlaknya Allah. Gitu. Allah itu kurang lebih memiliki 300 akhlak, kurang lebih sekian. Jadi mendekati akhlak-akhlak itu. Kalau secara umum ya mendekati akhlaknya malaikat gitu. Mendekati akhlaknya malaikat. Ya seperti itu. Makanya suluknya para wali itu diantaranya adalah mengikuti ya, setiap satu akhlak daripada para aulia. Ini dari sini. Karena semua para wali itu ya itu. Ya, ngikuti akhlak-akhlaknya Allah. Ya, ngikuti akhlaknya Allah, ngikuti akhlaknya para malaikat. Malaikat itu kan cirinya malaikat itu apa? La ya'sunallah alama amarhum, nggak pernah melawan kehendak Allah. Itu salah satu ciri malaikat. Ya sama para seperti para aulia seperti itu. Bukan wali kalau bukan wali berkelas kalau masih mengikuti keinginannya gitu. Jadi pasti para aulia itu mengikuti keinginan Allah. Walaupun secara dohirnya seperti mengikuti keinginan dia gitu. Contoh misal Syekh Abdul Qadir membangunkan ngahudangkeun mayitnya cik kum biidni. Udang anjeun ku idin saya gitu. Kan sebenarnya siga kahayang anjeunna ngadangkeun. Secara dohir. Padahal tidak. Karena ciri wali itu ngikuti akhlaknya Allah, ngikuti akhlaknya para malaikat. Malaikat itu cirinya apa? La ya'sunallah alama amarahum. Jadi para wali itu pasti sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, walaupun secara dohirnya seperti kehendak jadi kahayang sorangan. Wa yajibu ayyakuna saliman an salah hatta la yakun lahu alaqatun bisaim mimma yata'allaqu bidunya. Teukeun ka teu aya hubungan dengan dunia itu, tidak ada hubungan. Hatinya hubungan jeung dunia. Jadi mau bisa orang itu terbebas tina siksa di akhirat, ya, mau bisa terbebas dari siksa di akhirat kecuali dia selamat hatinya tidak sakabe hubungan jeung dunia. Artinya dia bukan terbebas dari dunia, tapi hatena eueuh nu nyantel kana dunia. Ya termasuk dunia teh pangkat, pujian, ya, kang ngeunah-ngeunahan enakan, eueuh nyantel ka dinya. Kalau masih aya cantelan jeung dunya, rek walaupun saeutik, ia mau terbebas tina hukuman akhirat. Jadi aya bae keuna hukuman akhirat keuna bae, cuma gede jeung leutik. Gede jeung leutikna tergantung kekuatan cantelan eta gitu. Di hukuman akhirat itu diantaranya. Lamun orang geus bebas dia cantelan dunia, ini cantel udah terus hubungan dia bebas. Ya, cantelan dunia bebas. Karena lamun teu wirid itu hampir teu bisa. Moal bisa teu wirid moal bisa. Ngaji bae. Urang ngaji kan kadang-kadang lain. Kadang-kadang bagaimanapun hayang disebut paham ku batur, hayang dihargaan ku jelema, hayang dipilih ku para santri supaya ngaji ka urang, susah, aya bae gitu. Kan cek Imam Ghazali, urang itu nya lain pa bersih
lain palus-alus. Jadi jelema teh anu lomba dina kalusan, tapi lomba dina kagorengan. Jadi pas saeutik gorengna gitu. Ari bersih goreng stok Pak sangat jarang. Jadi kabeh kena leutak tuh kabeh ngan aya nu ngelep sakabeh awak kan leutak. Ari sekarang kapeceretan doangan gitu. Susah wong harus bebas tina dunya. Ini salim, hakikat salim itu bebas 100% tina dunya. Makanya cek saya nasidik, mau bisa teuwir itu mau bisa. Teuwir itu mau bisa. Wirid ge adi wirid asal-asalan mah bisa. Udah wirid serius. Wirid sampai had itu ya kalau Yai Sidik sampai had cirina itu orang tengaceng, mudah ngaceng gitu. Itu tengaceng itu salah satu ciri wirid bener gitu. Teu mudah ngaceng karena tuh ada. Ya orang teu daekeun ngaceng kecuali dina hak gitu. Dia asong-asong geunteuing nunung budak karek gitu ngaceng gitu. Itu tanda wirid bener. Jadi jeung inung budaknya lamun mikir ditah ku Allah karena Allah hese ngacengna gitu. Nah, itu tanda bener. Itu saya nasidik seperti itu. Di saya nasidik ya mah. Gitu nya. Jadi penting di iya nya. Iya ngaji benerna seperti iya. Yang satu, iya aslina walaupun kayak aya kiai, aya ulama, aya non anu ngabahas sejen. Ya ilmu amal asli seperti itu, seperti asli sampai seperti. Jadi ngomong sampai kiai ya Imam Ghazali gitu. Jadi aslina itu muamalah itu seperti iya, muamalah. Hitungan muamalah seperti iya. Anapun luar tieu engke tergantung kamurahan Allah. Asli harus seperti itu. Jadi ilaman atallah bi qalbin salim sampai benar-benar bersih ti salianti Allah gitu. Benar-benar bersih tina naon bae Allah tahu gitu. Makanya asbab tewir itu hampir teu mungkin asbab. Ya. Itu wirid. Hatta tartahilan nafsu ani dunya munqati'atal alaik anha. Goero tapitatin ilaiha. Teuwikeun ka si nafsuna ini ti dunya teh terputus ikatan tina dunya, henteu menoleh kana dunya. Wala mutasawiqatan ila asbabnya jeung teu rindu kana asbab dunya. Allahumma ayo tahhirna minasyakki wasyirki qabla hululi romsina. Allahumma tahhirna minasyakki wasyirki qabla hululi ramsina. Ya Allah, bersihkeun hati abdi tina ragu ka Gusti, tina nyakutukeun Gusti, memeh abdi asup kana liang kubur. Bacanya eta munajatna Ibnu Athaillah. Bener-bener bersihnya tina dunya teh bersih, tina ragu ke Allah. Jadi orang anu masih ngelirik dunia itu jelas masih ragu ke Allah. Ya, orang yang masih ngelirik dunia walaupun ngakunya iman, walaupun ngakunya sudah mantap, Kang abdi yang uih Kang, kunaon abdi geus mantep deh, geus mantep. Itu masih ngelirik dunia itu masih ragu ke Allah. Cirina jelema anu geus dicabut ragu, manehna akhirat itu geus asa dihareupeun di akhirat. Jadi dunia itu geus aya nilaian. Jadi manehna teh tinggalina geus trek lawang panto teh geus poe kiamah minimal. Lawang panto teh geus kubur, lawang panto itu surga, lama itu neraka, siratal mustaqim. Nah panil itu geus kitu trek. Itu sempat mikiran setoran, pikiran leasing, itu sempat, itu tandanya mantap. Masih mikiran aneh-aneh gitu, jadi can mantap, ciri can mantap.
Mantap itu geus teu kapikir, pokoknya Allah itu jelas-jelas pasti ngajamin, mantap. Jadi eta naon ngaranna? Gitu naon? Mantap ke Allah itu ukurannya ya naon ngaranna? Ya hate itu hente lurak lirik gitu. Jadi benar-benar naon? Orang damai karena sudah dicukupi. Damai kepada sudah dicukupi. Kan ada istilah nggak cukup berdoa, harus berusaha, harus berikhtiar. Itu mungkin benar gitu, mungkin benar. Tapi Quran ngomong gitu, wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Ari tawakal mah cukup. Mang Quran nyebut hasbuh kok. Jadi nggak mungkin nggak cukup tawakal. Itu salah itu. Bang Quran lagi hasbuh kok. Quran hasbuh. Nggak cukup tawakal aja. Itu geus ngalawan Quran itu. Quran bahwa hasbuh cukup, tawakal itu cukup. Dalam hal apapun. Dalam agama, dalam ilmu, dalam apapun hasbuh cukup gitu. Tawakal itu apa? Mantap ke Allah. Jadi, tawakal aja nggak cukup. Wah itu geus nyalahan nas eta. Geus nyalahan nas. Kalau bener tawakal, ya mungkin kalau tawakalnya nggak bener nggak cukup. Kalau tawakalnya nggak bener nggak cukup. Kalau tawakalnya bener cukup sudah. Ya, wa may yatawakkal bahwa hasbuh, cukup, tawakal itu cukup. Asal bener. Yang nggak cukup itu kalau nggak benar. Kalau nggak benar nggak cukup. Kalau benar cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Orang tawakal itu cukup sudah pasti. Mantap kalau itu cukup gitu. Ya. Ya kesimpulannya ya. Bahwa dunia itu jauh sebelum orang lahir jeung sabada urang maot itu geus aya kabehna genggaman Allah, sakabeh ceritana, sakabeh kejadianna geus beres. Urang itu cuma dikasih nonton sebentar usia sekian tahun tong dianggap lila urang asa pang stresna boga hutang pada setoran pajero teu kabayar sapang stresna. Enggak usah bingung wong urang lagi sakedeung nonton lagi kok. Memeh urang lahir jeung geus urang lahir ya, jeung urang geus urang maot itu geus selesai dina ilmu Allah. Geus selesai dina ilmu jeung emang dunia jeung saeusina, akhirat saeusina, semua cerita itu lain tentang urang. Tentang Gusti. Urang itu cukup mantap kanu bogana, kanu nyieuna. Jadi geus usah terlalu berlebihan memaknai hidup, usah terlalu berlebihan. Pokoknya saya hidup itu adalah hidup itu adalah menyaksikan yang punya hidup. Ayah, hidup itu menyaksikan yang punya, atau yakin pada yang punya hidup, atau percaya sama yang punya hidup. Sudah itu aja. Aneh-aneh teuing nya. Tong aneh-aneh teuing. Wallahu a'lam bishawab.